Halo guys, selamat pagi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi dengan saya Ridva Imakarti ya. Hari ini saya tidak mancing guys, tapi saya hari ini dapat tugas mengawasi adanya kegiatan penyuluhan kesehatan di kantor kami ya, di kantor Kelabasari. Ini kantornya kami, depan kantor guys ya, ini. Oke, ikuti saya untuk mengawasi acara kegiatan ini ya, sosialisasi tentang kesehatan guys ya. Visit. Oh ya, perkenalkan saya dengan Dr. Sasetka. Ya, kami dari klinik saya di Pak ya, PT. Lalu ini ada Ijan Nur Laila. Ya, kemudian selamat siang. Ya. Sekarang kita mau tahu apa sih yang Ibu dan Bapak tahu tentang P3K. Untuk P3K yang pelatihan ini kami lebih ke teori dulu secara dasar ya. Untuk praktek nanti kami sediakan waktu kembali ya, karena praktek itu nanti rombongan Pak, nggak cuma kami berdua ya, dan itu harus di luar ya, karena kemarin kan dilihat ini untuk Itu tetap cepat saja, dan yang membawa kotak P3K itu sebenarnya sudah harus tahu apa sih fungsinya daripada masing-masing yang ada di tas Bapak dan Ibu ya. Oke, sekarang boleh saya tahu Ibu dari mana? Mandor? Mandor apa Bu? Mandor semprot, oke. Tanpa melihat itu, apa sih isi kotak P3K? Ya. Alkohol. Terus, alkohol berapa persen Bu? 70%. Alkoholnya berapa persen Bu? Ada yang kecil begini 70%. 70%. Oke. Ibu, apa lagi selain alkohol? Membalut siku. Oke. Membalut siku. Oke, nanti kita benerin dulu. Ibu apa lagi? Jangan dilihat Bu. Apa lagi? Lirik-liriknya ya. Tadi ibu yang pakai masker biru. Nah, dibuka aja Bu, biar kita ngomongin jelas. Dilihat lagi di bawah. Oke, sekarang saya mau tanya, udah berapa lama ibu-ibu bawa itu kotak P3K-nya? Sudah ganti 2 kali. Sudah ganti 2 kali. Sudah ada 1 tahun? Lebih lah. Ini sudah yang Lebih dari persen alkoholnya. Ya. Iya. Intinya gimana kita mau hafal. Jadi gini Bu, ya, Ibu dan Bapak Mandor semuanya bertanggung jawab kotak P3K. Apa yang dikasih ke kita tanggung jawab, berarti kita harus bertanggung jawab sama barang tersebut. Benar? Bentuk tanggung jawabnya gimana? Bukannya itu barang disimpan aja, ya, jangan disentuh orang, jaga, bukan begitu yang namanya jaga baik. Ya, 1, ini apa ya isinya? Kita harus tahu. Terus apa sih kegunaannya? Ya, karena ibu dititipin kotak P3K bukan berarti ibu hanya untuk disimpan, tapi bagaimana ibu mengaplikasikannya kepada anggota ibu dan bapak. Ya, bagaimana kita mau tahu mengaplikasikannya, kasih ke orangnya kalau kita sendiri nggak ngerti, ya kan? Kan kita yang bertanggung jawab. Terus apa lagi? Tanggung jawab sama keilmuannya. Nggak susah, nggak usah nunggu pelatihan, tanya sama manajernya atau siapa. Pak, ini apa sih? Ini cara makainya gimana? Ya, kita harus tahu. Oke, sekarang Ibu anggotanya ada berapa orang? 6 orang. Ibu 8
Lebih 10 sampai 20? Sampai lebih dari 20? Lebih dari 20. Ibu? Anggota 6 orang. Baik. Jadi yang namanya kotak P3K itu dia ada kategorinya A, B, C. A misalnya dari sekian orang, isinya semua sama, hanya jumlahnya, ya. Jadi nanti kita pakai yang umum adalah kita pakai yang sampai dengan 25 orang. Kalau misalnya lebih dari 25 berarti dia mendapat 2 kali dari satu paket. Ada yang 40 misalnya, manual panen. Ada yang sampai 40 ya sudah, berarti dia dapat 2 kotak, 2 paket. Ya, tasnya 1 tapi isinya dikalikan 2. Paham? Oke. Sekarang kalau saya lihat ini masih kurang. Ya, saya lihat di sini. Alkohol 5 saset. Bukan, 5 saset berarti yang kecil ini kan, yang swab ya. Ini namanya alkohol swab. Coba diangkat semuanya, alkohol swab. Ya, itu kita tidak pakai yang begitu itu, kotak P3K. Ya. alkoholis. Oke, aqua. Nah, alkoholnya 1 yang 70% 100 ml. Ya, nanti saya akan perbarui semua kotak P3K termasuk ya, dan itu wajib ya. Ini Nutella ini untuk apa? Ini tadi kapas dulu ya, Nutella belakangan. Kapas hanya untuk kompres. Contohnya gimana? Oh, misalnya di setengah tawon. Ya, tawon. Berarti kan merah tuh. Terus, oh dokternya di sana, oh puskesmasnya di sana, gimana? Ini kapas Pak, basahin sama alkohol. Tawon itu kan panas, dia harus kasih yang dingin. Nanti ada cairan khususnya. Ya, nanti kita ajarin. Ada plastik kresek, fungsinya apa kira-kira? Hah? Bekasnya, benar, sampahnya. Jadi ibu habis ada orang penjara, ibu pakai di tasar, jangan buang sembarangan. Taruh sini, terus buangnya kemana? Ke satu tempat yang khusus. Ya, buang ke tempat sampah. Peniti. Ya, peniti ini digunakan banyak Bu, nanti bisa untuk dari Nutella, ya, pemakaian Nutella sama Karena nanti nggak bisa saya kepala ya. Terus apa lagi? Ada buku ini dibaca. Di sini ada Bu penanganannya. Orang pingsan gimana sih? Ya. Terus apa aja yang perlu ditolong, pendarahan itu bagaimana sih? Ya. Menggigit ular itu bagaimana? Ya. Inilah yang tadi saya sebut kain. Kasa bungkus ya, ini kasa bungkus. Nah, terus ini apa tadi Ibu? Kasa roll 10 cm kita dapat 2, yang 5 cm nya dapat 2. Ya, terus Nutellanya pun 2. Nutellanya 2. Hansaplasnya 10, ininya 2. Ya. Sekarang satu-satu kita lihat. Alkohol fungsinya apa? Nah, ini catat, silakan. Cuci. Bapak, fungsinya apa alkohol? Bapak siapa? Pak, boleh Pak namanya? Pak Herman. Alkohol fungsinya apa? Mencuci luka. Ibu, cuci atau membersihkan? Membersihkan. Nah, ini masker hitam. Membersihkan luka. Jadi ini sepakat membersihkan luka? Sepakat. Ini kalau ada luka langsung dibersihin pakai ini, gojotan orangnya. Ya, cobain deh, Bapak iris
langsung Bapak cari alkohol, siram. Jerit ini orang, ya. Ya, jadi fungsinya adalah ini sebenarnya memang dia membersihkan kuman, ya, desinfektan juga, desinfeksi juga supaya tidak infeksi. Nah, tadi kan saya kasih lihat ada pinset, benar kan Bu? Benar tuh. Ya, ada pinset. Nah, pinset ini misalnya nih ketusuk duri, Bapak kan mau bersihin, ya. Yang pertama apa? Harus cari air bersih, Pak. Ya, air bersih. Karena itulah manual itu harus selalu membawa air bersih di botol. Supaya apa? Kalau ada luka ada apa? Nggak usah cari-cari dulu. Jangan sampai pakai air pakai. Walaupun ini sungai warnanya bening, jangan. Ya, bawa air bersih. Tuang, bersihkan dulu pinggirannya ini, ya. Semuanya ini dibersihin, kan ada pasir-pasir kan? Siram aja, nggak perlu takut orangnya sakit atau apa kan? Yang penting kita bersihin dulu. Pinggirnya kita bersihin, ya. Ini lukanya di sini, ya. Ini kita bersihin dulu. Jangan dari luar kita bersihin, ya. Kalau misalnya dia terlalu kotor, nggak usah pakai kain-kain kasar. Ya, kenapa? Nanti kasarnya Bapak habis, Bapak bingung untuk ambil lagi. Ya, pakai dulu tangan, kan? Kecuali satu, kalau dia ada darah di sini, jangan pernah pakai tangan, pakai handscoon, tetap masuk dulu sarung tangan. Ingat ya, Bapak Ibu menolong itu juga jangan mentang-mentang mau nolong terus kita gegabah. Kita harus jaga diri kita sendiri. Karena itu ada masker, ada handscoon sebagai APD. Ya, alat pelindung diri. Jadi ibu bersihkan dulu semua, ibu pakai, ya, bersihin. Kalau misalnya Bapak pakai kain kasar adalah yang dari luar Pak, jangan dimasuk lagi ke luka. Luar dulu bersih, ya. Habis itu luka dibilas. Nah, alkohol itu buat apa? Alkohol itu Pak, seandainya kalau misalnya kita mau ambil itu duit, ya, itu pakai pinset, ya, pakai pinset, atau kita mau cutik-cutik ini pakai peniti, itulah alkohol, taruh di kapas bersih. Nah, jangan alkohol taruh di kapas terus diperes sampai kering baru dioles di penitinya atau di pinset. Ya, jangan, itu harus basah, ya, kasih. Nah, kalau kita di klinik baru alkohol itu buat ke kulit kalau kita mau injeksi, ya, atau kita mau insisi, ya, kulit itu kita mau belek, kita mau ambil dulunya. Tapi kita yang bukan medis tidak boleh menginsisi, ya, cukup. Dok kecil lagi, yaudah pakai peniti boleh. Makanya itu wajib pakai alkohol supaya alatnya itu steril, ya. Kalau misalnya dia luka ketutup, boleh nggak yang ada durinya itu pakai alkohol? Boleh, ya. Jadi alatnya dipakaikan alkohol. Lukanya yang ada duri ketutup kan boleh pakai alkohol. Tapi kalau dia luka kebuka, bukannya tidak boleh, tapi terlalu perih. Yang ada orang kalau dia lukanya terlalu terbuka, terlalu perih, akhirnya dia bisa shock pingsan. Nanti ibu kerjaan lagi, bingung lagi. Ya, yang lukanya masih berdarah, orangnya udah nggak sadar diri, pingsan. Ya, jadi alkohol itu fungsinya. Ya. Terus apa sih yang kalau fungsi dari betadine? Ini fungsinya apa? Dia kalau lukanya sudah beres, lukanya sudah bersih, tinggal mau dibawa ke klinik, ya, tetes di luka. Ini pun jangan pakai kapas. Ingat ya, kapas bukan untuk bersihin luka. Kapas itu hanya untuk satu mengompres, terus sama bersihin alat.
Kalau bapak dan ibu pakai kapas, bersihin luka yang ada akhirnya nempel terus, lukanya nggak bersih, kapasnya ada yang di dalam-dalam, akhirnya jadi infeksi. Ya, setelah lukanya bersih, misalnya ada luka kebuka, ya mau dibawa nih harusnya dijahit, sudah dibersihin, tetesin, ya yang lumayan, tutup dengan kasa roll itu atau kasa steril lah, kasa bungkus, ibu tutup, plester, bawa ke klinik. Seandainya jauh nunggu, tapi kalau memang dia sudah berdarah-darah banget, nanti kita sebut namanya dia, ya nanti kita ajarin, ya. Ini pengenalan dulu, ya. Kalau misalnya, kayaknya nggak dibawa ke klinik nih, atau nggak usah dibawa ke dokter, durinya udah lepas, tidur ini, kasih aja, kasih mau plester cepat boleh, kasih plester cepat, ya. Ini tuh. Terus apa lagi? Nah, ini yang 5 cm sama yang 10 cm. Fungsinya apa? Macam-macam ibu. Bisa ibu potong. Ini ya. Untuk bisa untuk balut ya. Intinya itu. Jadi kalau bilang kasa roll itu untuk apa sih? Bisa untuk membalut Pak. Bisa untuk menutup luka. Caranya gimana kalau menutup luka? Ya kita potong lah. Ya. Center jelas ya, nanti kalau center itu kita indikan center kepala. Kenapa? Pada saat bapak dan ibu tidak ada orang membantu, susah kalau ini pegang juga ya. Peniti tadi ya, bisa untuk mancing duri ya, bisa untuk mitela ya. Kantong kresek, semua bekas-bekas, semua limbah medis dibuang di sini. Steril. Ayo, yang mana? Ini Ya, itu bangkat ibu. Nah, yang ini. Sebetulnya itu kita sebutnya kain kasa untuk kain kasa bungkus. Karena dibilang steril, ya kalau udah itu udah bungkus udah gak steril. Ya, untuk ada di bungkus aja, gak kebuka. Ya, itu harusnya berapa ibu? Ya, di sini cuma 4, harusnya dia ada 20. Oke, sekarang kain kasa gulung pendek. paling cepat kali ini apa? Nah, ya, oke, itu namanya kain, bukan kain kasa, ya boleh lah kain kasa ya, tapi umumnya adalah kasarol. Kasarol 5 cm. Jadi kalau ibu kemanapun, ke apotek, ke toko alkes, kasarol 5 cm. Ya. Nah, itu ada berapa ibu? 4. Ada? Di sini 4. Ada 4. Oke ya, itu sama. Satu lagi. Sekarang kalau saya bilang kain kasarol 10 cm. Nah, ya, ada lagi kita punya kasarol 15 cm tapi tidak dipakai, ya. Itu 10 cm. Pembalut siku. Nah, ini namanya pembalut siku. Tapi kalau disebut pembalut siku, apa sih yang disebut siku? Siku apa dong? Siku itu. Disebut siku itu karena dia segitiga. Nih, bersih. Ya, itu namanya, ingat-ingat namanya mitela. Tulis, bisa. Ya, namanya mitela. Nanti kita kasih semuanya, ya, begininya kita kasih semuanya, ya. Ya, Ini ada. ya namanya mitela. Jadi bukan hanya untuk siku ini, ada darah di sini, bebek, pisang, ya, semuanya ini fungsinya. Oke, nah, nanti kita belajar.
Hansaplast. Apa sih habis? Nah, Ada. ya. Hansaplast itu, kalau Hansaplast itu kan merek, ya kita sebutnya itu plester cepat, ya. Karena apa, ini yang roll pun plester roll ini namanya mereknya Hansaplast, ya. Kita sebutnya plester cepat, ya. Itu harusnya ada 10. Nah, ini ada plester roll kain. Nah, itu ya itu benar, itu ukurannya 1 kali, kita harus tahu ukurannya ibu, itu 1 kali 1, 2, 5 ya, itu harus ada 2. Betadine, iya betadine nanti yang 60 mili ya. Ini 30 ada. Ini 30. Cotton bud. Tambah. Nah, cotton bud itu tidak termasuk dalam kotak P3K. Maskarnya itu 2 pasang. Putih kecil. Ada. Berarti yang kurang apa? Center punya apa enggak? Ya, jadi itu nanti ampas 25 mg. Ada center. Apa aja? Ya. Unsip, RSPO yang tahu tuh langsung itu dari Malaysia. Ya. Nah, ini nih salah satunya kotak P3K yang ditanya. Oh, masih akhir tahun, jangan salah ibu, ya. Kadang-kadang nanti sampai akhir tahun pun ditanya masih gugup, masih lupa, ya. Jadi nggak apa-apa kalau dokter akhir tahun nanti aja hafalinnya, jangan nunggu RSPO-nya, tapi tanggung jawab kita ke anggota. Oke, ini alkohol. Handscoon, mana handscoon? Sarung tangan. Handscoon, ayo namanya handscoon. Handscoon. Nah, ini yang di ibu, ya itu namanya handscoon, artinya sarung tangan. Ini bukan, ya itu 1. Harusnya berapa pasang? 2 pasang. Nah, Bapak ibu lihat mana matanya? 1 gerak. Gerak ya. Nah, terus ke